Nah, komponen yang dibayarkan 100% penuh meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, kinerja sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pemberian THR merupakan hal yang berbeda dengan pemberian gaji yang ke-13. Jadi saya garis bawahi bahwa THR ini tidak sama dengan gaji ke-13. Gaji ke-13 biasanya diberikan di bulan Juni. Izin Pak Menko, Bapak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, atas izin dan instruksi Bapak Presiden, akan diumumkan besaran dan peruntukan dari satu tunjangan hari raya THR dan juga bonus hari raya BHR di periode tahun 2026 yang detailnya teknisnya akan disampaikan secara detail oleh Bapak Menko Perekonomian. Dipersilakan Bapak Menko, Bapak Erlangga Hartarto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman media cetak, media elektronik, dan masyarakat. Dan pada pagi hari ini saya didampingi oleh Pak Seskap, Pak Teddy Indrawijaya, kemudian Menteri Perhubungan Pak Dudi Purwagandi, kemudian Menteri Ketenagakerjaan Pak Yasserli, Menteri Investasi, Hilirisasi, BKPM, dan CEO Danantara Pak Rosan Perkasa Roslani, beserta CEO daripada Goto Pak Hans Patuwo, kemudian dari CEO Grab Ibu Neneng Gunadi, kemudian dari Chief Executive Maxim Indonesia, yaitu Fadin Lusnov, dan PT Indrive Pak Rio Aristo. Jadi hari ini pemerintah mengumumkan beberapa paket stimulus ekonomi lanjutan terkait dengan hari besar keagamaan nasional, yaitu Idul Fitri 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, sesuai dengan arahan Bapak Presiden terkait THR aparatur sipil negara pemerintah pusat, termasuk P3K, TNI Polri, serta pensiunan. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 55 triliun rupiah. Dibandingkan tahun lalu, ini meningkat. Tahun lalu 49 triliun, naik 10%. THR ASN tahun 2026 yang akan disalurkan kepada 2,4 juta ASN pusat TNI Polri dengan total 22,2 triliun. Kemudian 4,3 juta ASN daerah, total 20,2 triliun. Kemudian 3,8 juta pensiunan, totalnya 12,7 triliun. Nah, komponen yang dibayarkan 100% penuh meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, kinerja sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pemberian THR merupakan hal yang berbeda dengan pemberian gaji yang ke-13. Jadi saya garis bawahi bahwa THR ini tidak sama dengan gaji ke-13. Gaji ke-13 biasanya diberikan di bulan Juni. Nah, pencairan THR dimulai secara bertahap sejak 26 Februari yang lalu, minggu pertama, dan THR tersebut diberikan kepada PNS, CPNS, P3K, pejabat negara, prajurit TNI, anggota Polri, pensiunan PNS, pensiunan prajurit TNI Polri, hingga pensiunan pejabat negara. Sedangkan untuk gaji 13 ya seperti biasanya dibayarkan di bulan Juni. Untuk sektor swasta, kewajibannya wajib dibayar penuh, tidak boleh dicicil, dan paling lambat dibayarkan H-7 Lebaran. Jadi THR diberikan kepada pekerja dengan masa kerja minimal 1 tahun, dan kemudian juga
jumlahnya minimal jumlahnya adalah 1 bulan upah, sedangkan pekerja dengan masa kurang 1 tahun diberikan secara proporsional. Nah, ini tentu setiap perusahaan akan bervariasi. Nah, berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan, penerima upah yang tercatat adalah 26,5 juta pekerja dan diperkirakan jumlah THR yang dibayarkan senilai 124 triliun rupiah untuk THR sektor swasta, dan ini diharapkan bisa mendorong konsumsi nasional secara signifikan. Kemudian bonus hari raya untuk ojol, ini bonus hari raya ini telah dilakukan dengan komunikasi intensif dengan para aplikator, dan alhamdulillah komitmen kuat dari para aplikator juga diwakili dengan yang hadir pada pagi hari ini. Jumlah yang diberikan ini BHR tahun 2025 bisa mencakup kepada sekitar 850.000 mitra penerima atau pengemudi dengan nilai total 220 miliar, dan ini 2 kali dari tahun lalu. Tahun lalu itu sekitar 110 miliar dari masing-masing aplikator seperti Goto dan Grab. Tahun lalu menyediakan 50 miliar masing-masing. Tahun ini 100 sampai 110 miliar, meningkat 2 kali, dan penerimanya juga menerima masing-masing 400.000. Maxim juga memberikan kepada 51.000 mitra sebagai penerima BHR. Tahun lalu 1.000 mitra, jadi Maxim meningkatnya juga besar, 51.000. Kemudian InDrive juga memberikan sekitar 500-an. Nah, kami mendorong penyaluran dilakukan lebih awal, H-14 atau paling lambat H-7 sebelum Idul Fitri. Terkait dengan perlindungan jaminan sosial bagi pengemudi, hingga saat ini mitra pengemudi mengikuti jaminan kecelakaan kerja JKK dan jaminan kematian atau JKM BPJS Ketenagakerjaan. Nah, selanjutnya kita telah juga memberikan bantuan untuk diskon transportasi khusus menjelang Lebaran, nilai rupiahnya 911,16 miliar, baik dari APBN maupun non-APBN, dan bantuan yang diberikan pemerintah pada saat menjelang Lebaran nanti dalam bantuan pangan itu nilainya 14,9 triliun, berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng untuk 35,04 juta keluarga. Dan pemerintah juga sudah mengumumkan work from anywhere tanggal 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret. Selanjutnya kami persilahkan Pak Prof. Yasirli.